semuanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat-sahabat yang hari ini ada di Zoom bersama-sama. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam seminar mendidik anak, dan saya juga senang kita bisa bekerja sama dan rahasia berkeluarga, karena salah satu rahasia untuk hidup umur panjang dan bahagia untuk anak kita adalah bagaimana melatih anak kita bisa hormat kepada kita sebagai orang tua. Nah, apa kata firman Tuhan mengenai anak? Amsal 10 ayat 1 dikatakan demikian. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Banyak orang seringkali tidak menyadari bahwa kedukaan terbesar dari hidup sebagai orang tua adalah ketika menerima sebuah kenyataan bahwa anaknya tidak sesuai dengan harapan. Anaknya mundur dari iman, anaknya berbuat jahat, anaknya masuk penjara, dan seterusnya. Tetapi hari ini saya percaya ada janji Tuhan buat kita semua bahwa dalam akhir zaman ini, sebelum Yesus datang kedua kali, di dalam kitab Maliaki dikatakan bahwa hati bapak-bapak akan berbalik kepada hati anak-anak, dan hati anak-anak akan berbalik kepada hati bapak-bapaknya. Nah, hari ini kami percaya juga bahwa pemulihan di akhir zaman, pemulihan buat gereja Tuhan, pemulihan buat keluarga yang ada di dunia ini adalah sebuah janji Tuhan buat kita yang percaya kepada firman ini sebelum Yesus datang kembali. Nah, hari ini kami berdua akan menyampaikan sebuah topik bagaimana mendewasakan anak kita di zaman era digital ini. Karena di zaman era digital itu banyak sekali tantangan, ya. Pepatah berkata demikian, gadget mendekatkan orang jauh, tetapi memisahkan orang dekat. Bukankah gadget sudah memisahkan hubungan keluarga, ayah dan ibu terpisah dengan anak-anaknya karena semua sibuk dengan gadget. Hari ini kita akan memulainya, dan istri saya akan memulainya, dan nanti di akhir saya akan juga menutupnya. Baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dimanapun Anda berada ya. Senang sekali bisa kembali bergabung ya, dan bagaimana kita belajar bersama-sama topik yang sangat menjadi populer tetapi yang juga menjadi tantangan buat kita semua. Topik malam ini adalah mendewasakan anak di era digital. Ya, apa yang dimaksud dengan era digital? Era digital adalah masa atau waktu ketika informasi, ya apapun data yang kita mau tahu akan diperoleh dengan mudah dan dapat disebarluaskan dengan menggunakan teknologi digital, angka ya, digital ya. Karena yang dimaksud teknologi ini eh, membuat muncul adanya sejak tahun 90 sampai 2000 ini mulai munculnya internet, digital, mobil, handphone, mobile data, laptop, notebook. Nah, jadi yang berkaitan dengan gadget atau perangkat disebutnya bahasa Indonesia gawai, ya. Bisa bentuknya handphone, kamera, tablet, iPad, headset, headphone, itu semua yang disebut menghadapi era menggunakan barang-barang seperti ini ya. Makanya semua aktivitas kita, aktivitas anak-anak kita dari yang TK bahkan ya, di sekolah pun sudah dilibatkan dan terkait dengan teknologi ini dan industri yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi sekali ya. Nah, bagaimana kita mendewasakan anak kita di era ini ya, berbeda sekali dengan era kita. Nah, yang kita harus samakan dulu persepsi kita para orang tua ya, yaitu para pendidik sekalipun, yaitu apa sih ya yang dimaksud dengan dewasa. Ya, semua orang tua rata-rata mengharapkan anaknya menjadi dewasa. Ya, tapi pengharapan kita benar dulu nggak nih? Ya, yang dewasa seperti apa? Ya, sekalipun ada di era digital, apakah kita punya pengharapan yang benar tentang kedewasaan dalam diri anak-anak kita? Ya, untuk itu kita harus mengerti yang pertama yaitu eh, kita harus tahu ukuran keberhasilan dalam mendidik anak di era ini apa. Sama nggak? Nah, rata-rata masih sama. Banyak orang tua mau anaknya pikir ya kalau rajin belajar di rumah,
berprestasi dan banyak penghargaan, wow, itu sudah menjadi salah satu tanda keberhasilan, ada tanda kedewasaan. Atau anak kita tidak membuat banyak masalah, ya diam-diam aja, tenang-tenang saja di rumah, mungkin asik di kamar sendiri, ya, atau mungkin juga dia tidak perlu banyak teman, asal dia rajin begitu ya, mengerjakan apa yang dia suka. Mungkin juga ukuran kita ada, oh anak saya ini punya banyak teman, pandai bergaul, ya, atau anak kita punya pendidikan yang tinggi, yang penting anak saya sudah lulusan sarjana, ya. Kita harus memahami anak yang berhasil dalam yang disebut mencapai pendidikan, apakah sarjana atau di atas tingkat sarjana, belum tentu dewasa seperti yang kita harapkan. Ya, karena kedewasaan itu dapat terlihat dalam hidup anak ketika apa? Bukan waktu dia mencapai hal-hal yang tertulis di atas, Bapak Ibu terkasih, tapi justru bagaimana dia bisa berespon dalam hidup sehari-hari menghadapi masalah, tantangan, kesulitan, konflik hubungan, ya, apa yang terjadi dan dalam menghadapi keinginan dosa dia, godaan-godaan ini bagaimana. Nah, itu yang menentukan kedewasaan sebenarnya, ya. Kita harus paham hal ini. Ya, apalagi misalnya pendidikan, yang penting anak saya kuliah. Nah, menarik pembicaraan saya tadi hari ini bersama dengan suami saya. Ya, kita berpikir anak sekarang jarang ya memilih jurusan itu yang berbau teknik gitu loh ya, yang berbau teknik sipil, teknik industri, teknik mesin ya. Kebanyakan sekarang maunya apa? The cafe ya, maunya teknologi informasi, komunikasi ya. Padahal itu tidak membuat anak-anak kita lebih berpikir kritis ya, kalau cuma sekedar mencari itu. Makanya pendidikan seperti apapun ya, walaupun kita tidak bahas hari ini, tetapi kita harus memahami pendidikan yang tercapai, yang dicapai oleh anak-anak kita bukan menentukan kedewasaan anak-anak kita juga. Nah, untuk itulah para orang tua kita perlu memiliki visi yang benar dalam membesarkan anak kita. Ya, kita tidak dapat mengharapkan anak kita dewasa dengan sendirinya hanya dengan faktor-faktor ini. Ya, karena setiap anak sekalipun dia pasti mengalami pertumbuhan fisik, ya, tetapi apakah mereka mengalami pertumbuhan kehidupan emosinya, kehidupan cara pikirnya yang benar, dan kehidupan rohaninya dan mentalnya? Ya, karena anak yang dewasa, sebagian orang tua berpikir ada dia menjadi berkat buat orang dan mungkin dia bisa buat orang lain juga ya. Padahal kita harus memahami menjadi berkat itu tidak salah, tetapi itu tidak cukup. Karena orang yang berdosa sekalipun hidupnya tidak benar, ya kadang bisa menjadi berkat juga. Ya, dan dia bisa melakukan. Nah, tentu saja ini tidak cukup, bukan? Makanya orang tua harus paham, visi adalah penting. Kita bisa melihat ujungnya dari kehidupan anak kita dewasa itu seperti apa, para orang tua yang terkasih ya. Oke? Visi penting. Visinya apa? Anak kita dewasa dalam apa? Ya, pendidikan oke, banyak teman oke, tetapi yang lebih penting lagi dewasanya itu adalah dalam perilaku atau karakternya dan hidupnya benar enggak? Serta dalam prosesnya akhirnya dia sanggup atau ada kerelaan untuk melakukan pekerjaan atau Tuhan mau apa dalam hidupnya dan pada waktunya dia dewasa. Artinya waktu dia dewasa, apakah dia menjadi orang yang bisa jujur dalam pekerjaannya misalnya? Ya, apakah dia memikirkan kasih lebih penting daripada sekedar uang gitu. Nah, hubungan kasih apakah itu menjadi hal yang penting? Apakah dia bisa membedakan yang jahat dan yang baik? Apakah dia bisa membedakan kejahatan dan kebenaran? Nah, 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan." Dalam hal kejahatan boleh anak-anak, ya, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Di dalam bahkan bahasa aslinya ya dalam cara berpikir dia, ya dewasa itu cukup matang. Nah, ini yang Paulus katakan di dalam suratan 1 Korintus 14 ayat 20. Ya, harus dipahami dewasa inilah yang dimaksud ya dalam dia pikiran dia, cara respon dia lewat apa yang dia pikirkan, benar enggak yang ada diisi di otaknya dia nih, isi dalam pikiran perasaan dia, apakah respon itu respon yang benar atau tidak benar.
Nah, banyak kali orang tua tidak mengerti apa yang ada di dalam isi otak dari anak-anak kita. Kita harus paham, ya, kalau kita tidak pernah investasi apa yang tertanam dalam pikiran dia, dalam pola pikir mereka, maka jangan-jangan era digital ini menjadi pola pikir mereka menjadi sumbernya adalah dari dunia digital, ya, karena digital punya banyak informasi. Seberapa anak-anak kita mendengar banyak informasi yang benar dari perkataan kita sejak kecil sampai dewasa. Jadi, ciri-ciri anak yang bertumbuh dewasa kita harus paham. Yang pertama, bagaimana pemikirannya adalah dewasa, ya, dan responnya dewasa. Yang pertama, ya, bertumbuh di dalam kasih. Ya, bertumbuh dalam kasih itu apakah dia mengasihi manusia? Ya, betapa banyak anak-anak muda sekarang atau anak-anak kecil sekalipun mereka sulit sekali untuk bisa mengasihi dan menghargai manusia, ada orang sekitar dia. Buktinya kasus bully bukankah makin banyak? Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi manusia. Mereka tidak mengasihi orang-orang yang lebih lemah. Mereka tidak mengasihi orang-orang yang kurang, mungkin kurang berkata-kata, kurang dalam pendidikannya, tidak sepintar yang diharapkan. Makanya biasa korban bully adalah orang yang di bawah rata-rata, bukan? Nah, kita harus paham, ya, mereka jangan-jangan tidak dewasa karena tidak bertumbuh dalam kasih dan mengenal akan Bapa surgawi. Ya, mengenal kasih Bapa seperti apa, bagaimana Tuhan, ya, eh, mengasihi manusia. Ya, kalau kita mengatakan membantu manusia dengan mengasihi manusia beda sekali. Ya, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, ia datang, ya, untuk menebus dosa manusia. Nah, hal ini penting sekali. Dewasa adalah bertumbuh dalam kasih. Yang kedua, bertumbuh dalam karakter. Ya, karakter yang menghormati orang tua, menghormati otoritas lainnya, dia bisa menguasai diri, ketaatan, bertanggung jawab. Saya banyak melihat anak-anak sekarang kurang di dalam membangun hubungan sosial, tidak tahu bagaimana sopan, ya, tidak bagaimana anak-anak kita bertumbuh dalam karakter itu yang penting, ya, tidak takut salah. Nah, ini sebuah hal mental yang sangat-sangat penting sekali, pertumbuhan mental mereka. Ya, bagaimana kalau mereka salah mereka berani meminta maaf. Ya. Nah, ini penting. Ya. Saya dihubungi oleh seseorang waktu anaknya menghadapi masalah. Dia baru kuliah tingkat 1 dan dia masuk ke universitas tempat lain dan ternyata dosennya memahami kalau itu bukan anak didik dia di kuliah tersebut. Nah, waktu anaknya ditegur bahwa engkau tidak seharusnya ada di tempat ini karena ini bukan tempatmu. Yang terjadi adalah sang orang tua waktu diadu oleh anaknya bahwa, oh, saya ditegur oleh dosen dari universitas lain. Orang tuanya merasa punya kekuatan dan kekuasaan untuk menegur dosen tersebut. Saya berkata kepada orang tua tersebut waktu dia bertanya kepada saya, bagaimana respon yang benar? Saya katakan, ya, anakmu memang salah dan kamu tidak boleh membela dia. Ya, kalau kamu membela dia karena dia salah, maka dia akan menjadi anak yang akan terus berpikir apapun yang dia lakukan benar. Ya, apapun yang dia lakukan benar, maka itu akan membuat anak Anda tidak akan dewasa dan bertanggung jawab atas hidupnya. Karena kita hidup ada diatur oleh aturan yang ada dan menghormati aturan yang ada. Ya, saya berkata anakmu harus belajar dewasa untuk itu. Dia mengetahui yang mana salah dan yang benar. Engkau jangan membela dia kalau dia salah. Ya, bukankah engkau harus melihat bahwa anakmu ini harus bertumbuh dewasa di dalam karakter bertanggung jawab, karakter menghormati otoritas lain. Itu jauh lebih penting daripada engkau sekedar membela anakmu. Berarti engkau sendiri tidak memahami bahwa apa yang lebih utama bukan membela anakmu yang salah, tetapi mengajar anakmu supaya tidak melakukan itu kembali dan bagaimana dia belajar meminta maaf kepada dosen itu dan berkata bahwa saya telah bersalah. Waktu orang tua mendengar ini, dia baru berpikir, iya ya, saya berpikir bahwa saya ingin melindungi anak saya, tetapi sebenarnya saya tidak mendewasakan anak saya. Ini adalah hal yang kecil, ya, teman, sahabat-sahabat yang terkasih, ya, tetapi banyak orang tua tidak memahami bahwa kalau anaknya salah, bagaimana anaknya harus bertumbuh dalam karakter apa. Nah, itu yang kedua. Nah, ciri-ciri anak kita bertumbuh dewasa apa? Selalu ingin belajar.
Artinya bukan belajar kuliah sekolah saja, tetapi punya hati seorang murid yang mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan firman. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mengapa suratan Petrus menulis ini? Ya, kita ingin akan air susu yang murni. Artinya ini ada kebenaran firman dan yang rohani supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, artinya kita mau anak-anak kita mau belajar, ya, mau tidak takut salah. Kalau salah bagaimana menjadi benar? Ya, kalau telah salah bagaimana meminta maaf? Kalau telah bertindak kejahatan bagaimana bertobat dan bagaimana mencari Tuhan? Nah, jadi kita harus pahami banyak kali orang tua coba melihat membahagiakan anak dengan memberikan pendidikan yang baik, fasilitas yang baik, ya tetapi visinya sekali lagi ada perilaku anak. Nah, perilaku ini yang kita harus memahami dan kita harus ajarkan berulang-ulang. Ya, bagaimana mendapatkan air susu yang murni ini supaya mereka bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, bukan sekadar di dunia ini tetapi juga mereka mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Ya, itulah yang selalu ingin belajar banyak anak-anak sebagian yang saya ketemu ya, kalau mereka merasa sudah tahu, merasa ada handphone di tangan, semuanya bisa bertanya kepada Bapak Google. Ya, maka Google akan menjawab. Padahal yang paling penting anak-anak kecil sekalipun, yang paling penting mereka ada mendapatkan nasihat arahan dari orang tua. Orang tua lah yang harus membawa kepada visi yang benar. Ya, gadget atau gawai itu tidak mendidik anak kita menjadi dewasa. Banyak informasi, tetapi mereka tidak bisa memilah yang mana benar, yang mana salah, yang mana jahat, yang mana baik, dan bagaimana mereka memahami cara menggunakannya. Ya, misalnya menghadapi kebohongan, menghadapi kepalsuan. Ya, nah ini penting sekali. Dan ciri-ciri yang berikut yaitu tidak mudah goyah dengan penilaian orang lain, pandangan orang lain, kanan orang lain, ya apalagi itu ada hal-hal yang buruk, tidak ikut-ikutan yang salah, ya atau stand alone. Saya suka berkata begitu ya. Jadi banyak orang tua tidak paham bagaimana membawa anaknya supaya bisa satu titik dewasa dan tidak dipengaruhi oleh yang jahat. Ya apalagi kalau dia kalau lebih baik lagi dia punya komunitas otoritas yang bisa membawa dia kepada hal-hal yang benar dan baik. Ya makanya penting sekali untuk orang tua bisa memberikan apa itu rasa aman, ya karena mereka tahu bahwa mereka dikasihi oleh Bapa Surgawi, mereka dikasih oleh orang tua dan keluarganya, dan mereka mengenal apa itu kebenaran Allah yang sifatnya mutlak. Karena dunia banyak memberikan kebenaran, tetapi tidak sifatnya mutlak. Dunia memberikan banyak data. Ya, penting sekali untuk kita memahami hal itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu punya paradigma yang lama, yaitu pola pikir di mana kita semua sebagai orang tua, kita pernah melewati hari-hari kita sebagai anak kecil, remaja, di mana orang tua kita tidak berperan aktif untuk membuat kita dewasa. Nah, mungkin zaman itu ada 80-an, 90-an, tetapi hari ini kita ingatkan Bapak Ibu sekalian, zaman ini ada zaman di mana zaman saya dulu TV hanya satu channel, ya, itu juga TVRI hitam putih tahun 70-an. Sekarang TV ada di tangan anak kita, ya kan? Dia nonton setiap saat. Game bukan lagi mainan yang di luar, dia pergi ke rumah teman, tapi game-game ada di tangan dia. Nah, disinilah kita harus mengerti peran orang tua harus aktif. Aktif dalam hal apa? Membawa anak kita dewasa. Karena kita berpikir dulu kita tidak diapa-apakan, dewasa juga. Iya. Tetapi dunia sedang berubah. Dunia sedang dipakai oleh iblis untuk merusak anak-anak kita. Informasi yang salah, pengajaran yang salah, berita yang salah, perilaku yang salah, semuanya ada di dekat anak kita.
Mereka bisa lihat setiap saat. Nah, ketika orang tua pasif dan tidak melihat visi, oh anak saya itu bukan dewasa umurnya saja. Dia harus dewasa berespon, dewasa berperilaku, dewasa untuk menghadapi dosanya, dewasa untuk menghadapi tantangan dengan hubungannya dan teman. Nah, disinilah kita menyadari bahwa ternyata anak yang badannya sudah besar, itu ciri-cirinya belum dewasa. Sulit mengampuni, itu tanda tidak dewasa. Sulit mengasihi orang lain, itu tanda belum dewasa. Mudah untuk ikut idol-idol, ya, ada yang dikagumi lebih daripada Tuhan Yesus, itu tanda belum dewasa. Dan kita nggak bisa diam saja. Kita malam ini, apa yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu, tujuannya hanya satu, mari bangkit para orang tua. Di tangan kita lah, pengaruh terbesar ada. Selama pengaruh kita sebagai orang tua itu masih bisa lakukan banyak hal. Nah, hal yang kedua yang kita mau sampaikan, apa yang perlu sudah lakukan, inilah poin nomor 2. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita harus paham bahwa kalau kita melihat pengaruh orang tua zaman dulu dan sekarang tentu saja beda. Cara pendekatan pun berbeda. Karena dulu waktu kita bertumbuh orang tua ya, kita nggak punya sumber lain yang mempengaruhi dan membuat kita banyak tahu yang nggak penting. Tetapi sekarang kita sama, kalau mau pakai cara dulu berarti mereka tidak, mereka akan mencari sendiri. Mereka akan menemukan sendiri. Orang tua tidak bisa mendiamkan ini. Jadi penting, yang kedua adalah pentingnya pendampingan orang tua menghadapi pengaruh gawai yang ada di tangan anak. Ya, orang tua harus memberikan pengaruh. Ya, kenapa? Karena anak-anak kan dapat akses langsung ke game, YouTube, dan sebagainya. Nah, berarti orang tua harus tahu bagaimana akses langsung ini bukan sekedar diberikan batasan, ya, tetapi mereka juga harus, orang tua harus masuk bagaimana menolong, memahami, men-screening akses langsung ini dan tahu bagaimana cara masuk akses langsung ini juga. Bukan cuma anak Anda yang harus tahu, Anda harus tahu bagaimana cara masuk anak-anak kita, apa yang mereka masuk. Nah, berikutnya, anak tidak dengan sendirinya memahami benar atau salah. Anak belum memahami perbedaan dunia nyata dengan dunia maya. Kita harus dampingi mereka. Yang pertama, dampingi cara akses masuknya itu bagaimana dan apa yang salah benar. Dan kita harus dampingi anak itu memahami benar atau salahnya itu di mana. Yang informasi yang salah yang mana. Makanya Anda harus memberi pengaruh lewat memberi pemahaman. Ya, ulangi bersama saya, memberi pemahaman. Ya, berarti Anda harus paham dulu. Ya, kalau anak-anak masuk, coba lihat bersama mereka, apalagi yang masih kecil. Kalau sudah besar, ajak dialog. Apa yang kamu belajar? Ya, apakah itu benar atau salah? Karena ingat, anak belum tahu, apalagi anak yang masih kecil. Ya, waktu saya memberikan pendidikan seks kepada satu kelompok anak di SMA, ya mereka berkata begini kepada saya, Ibu, kami tahu banyak informasi ini, tetapi hari ini kami mengerti yang mana benar dan yang mana salah. Ya kami tahu tanpa harus kami diajarkan, tetapi kami tidak tahu di mana batasannya kami harus bergerak dan bagaimana batasannya hal-hal yang lain. Nah inilah mereka belum paham dunia nyata dan dunia maya. Buat mereka, anak-anak yang belum apa-apa, akses langsungnya tiada batas, maka yang terjadi adalah mereka melihat semuanya sama. Ya, misalnya mereka harus bertumbuh dalam sosial. Ternyata mereka melihat, oh mungkin nggak penting, cukup bersosial dalam dunia maya. Padahal itu tidak sehat. Ya, orang tua sekaligus Anda harus paham dan menjelaskan pemahaman benar salah. Tunjukkan kepada mereka. Ya, apalagi mereka masih kecil hingga remaja, hingga sekolah. Dampingi mereka, temani mereka, jelaskan kepada mereka. Ya, kita harus paham kesukaan atau kesenangan anak terhadap tontonan, games dan sebagainya membuat anak ketagihan. Nah, ini penting nih. Ya, terikat ketagihan sehingga mereka
nggak akan melihat prioritas tanggung jawab dia apa. Dan mereka akan melihat apa yang dilihat, apa yang ditiru. Nah, kita harus kasih tahu ini loh yang salah. Perilaku ini tidak normal, perilaku ini normal, perilaku ini benar. Dikaitkan kepada firman. Kalau Anda tidak kuasai, Anda harus belajar. Ya, Anda harus tunjukkan yang mana terang, yang mana gelap. Ya, yang mana jadi orang tua Anda tidak bisa mengabaikan ini dan berkata biarkan sekolah minggu mengajar, biarkan gereja mengajar. Ya, gereja bukan tempat panti untuk ada titip lalu Anda berkata mereka akan menunjukkan terang itu. Ya, tetapi kita, sekalipun sekolah Kristen, tapi kita harus menolong mereka karena waktu mereka mengalami akses langsung tuh 24 jam, ingat. Ya, bahkan kadang-kadang mereka tidurnya kurang. Makanya kenapa mereka mengalami keterikatan ketagihan yang begitu susah dan orang tua mendiamkan ini. Ya. Nah, kecanduan anak terhadap gadget bisa mengubah perilakunya menjadi negatif. Ya. Ya, bagus kalau bisa positif. Kebanyakan jadi negatif. Negatif seperti apakah yang saya maksud? Nggak bisa masuknya. Nah, ini ya efek teknologi digital kepada anak. Ya, kita harus tahu apakah ciri-ciri ini ada nggak nih di dalam diri anak kita. Tumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit bergaul. Dia nggak mau masuk dalam dunia kenyataan. Dia pikir buat apa saya bergaul punya teman? Saya punya teman kok dalam dunia maya. Ya, perkembangan otak anak tidak seimbang. Ya, tidak seimbang itu pasti kesulitan mengenali emosi. Ya, karena dia punya empati tidak bertumbuh. Ya, dunia maya bagaimana bisa memberikan empati. Ya, dan sentuhan-sentuhan kehangatan itu tuh tidak ada. Perkembangan bahasa pada anak tertunda karena tidak biasa dialog dengan perkataan konkret, biasa mengetik. Nah, itu berbahaya. Ya, aktivitas fisik anak berkurang, terlalu banyak bermain di perangkat. Ya, mereka punya perkembangan fisik, kemajuan dalam bergerak, motorik kasar, ya, sensori, semua itu bisa terganggu. Ya, sering menahan lapar, haus dan keinginan buang air yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Ingat, dunia digital berarti tidak dapat mengubah anak kita menjadi lebih baik atau jahat. Ya, dapat mengubah, maksud saya, dapat mengubah dan dapat membuat anak kita menjadi tidak rohani karena hal-hal ini. Ya, kita harus paham, ya, kita harus paham bahwa mendewasakan anak kita dengan mendampingi mereka dimulai dari orang tua bersedia belajar. Jadi kita belajar, kita kenali, lalu kita masuk juga bersama dunia anak dan menjelaskan dan berdialog dengan mereka sehingga mampu menyentuh hati anak dan visi mendidik anak tercapai. Ya, jadi yang dimaksud nih ya seperti Amsal 22 ayat 6 berkata didik. Didik artinya digital itu bisa jadi alat didik kita juga. Ya, orang tua dari bayi hingga remaja sampai dewasa menurut jalan yang patut, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jalan yang kita tanam, bukan digital yang menanam. Ya, kalaupun ada digital memberi sesuatu informasi, kita diskusi sama anak kita, terus dialog. Ya, apa yang ditonton didialogkan, dijelaskan. Ya, terutama untuk mereka memahami benar salah dan tidak terikat. Ya, tidak terikat. Itu jauh-jauh lebih penting. Bawa mereka banyak kepada dunia kenyataan. Ya, kita harus memahami ya gejala-gejala yang tadi kita lihat itu membuat anak itu tidak mengenal ya ada yang nyata itu seperti apa ya, tingkat kesulitan itu apa. Mereka tidak biasa selesaikan konflik. Ya, makanya orang tua harus paham kenapa mereka bisa marah. Kalau udah ketagihan mereka akan pegang itu. Nah, yang anaknya masih kecil mungkin masih bisa diatur ya. Sekalipun sekolah pakai, perhatikan bagaimana mereka menggunakan alat-alat gadget ini ya, supaya mereka tidak sepenuhnya melihat itu ada jawaban satu-satunya. Nah, orang tua harus sering bertanya dan bagaimana dialognya jalan.
Ya, bukan sekedar mengajar, menasehati, berkata ini salah, itu salah, jangan. Itu tidak akan membuat ada pendampingan yang cukup sehat. Nah, tanpa mendapatkan hati anak. Jadi proses pendampingan ini tujuannya adalah sampai waktu kita temani mereka diskusi, membuat mereka senang ngobrol sama kita. Nah, berapa banyak orang tua ada kesulitan atau Anda para guru juga ada kesulitan. Saya pernah berjumpa dengan guru ya kalau bicara sama anaknya, anak-anak sekolahnya bete banget. Ya, mereka kok dikit-dikit ingat, ingat, ingat. Tadi ibu ngomong apa? Tadi ibu ngomong apa? Ya, hal itu membuat anak itu merasa sepertinya tidak ada sesuatu yang ditanyakan ya. Menyentuh hati anak itu artinya kita bisa dapat hati anak. Ya, makanya kita harus paham ya bagaimana mendapatkan hati anak lewat hubungan. Lewat hubungan, anak akan semakin sulit untuk dididik dan diarahkan kalau kita tidak membangun hubungan dengan anak sejak dini. Ya. Fakta bahwa semakin banyak anak mendapatkan dampak negatif karena tidak terkontrol. Dari sisi lainnya, gadget sudah menjadi bagian hidup keluarga. Kita harus paham bagaimana mendampingi. Banyak orang bertanya begini, Kak, kita semua pakai nih satu keluarga, gitu loh. Nah, itulah yang kita harus tegakkan di rumah. Dampinginya bagaimana? Fakta ini sudah ada. Jadi kita harus kasih tahu anak-anak kita, mari kita kalau mau komunikasi, jelaskan pada mereka komunikasi kita lakukan seperti apa, ya. Informasinya bagaimana kita menggalinya, bagaimana ini hiburan kita nonton bersama. Kadangkala kami waktu anak kami masih kuliah ya atau masih SMA, kadang kita menonton bersama. Ya, nah ini menolong bagaimana kita memahami kesukaan mereka dan kita membahas apa yang ditonton. Tidak hanya harus ke bioskop, karena memang itu terjadi bagian hidup keluarga kami. Itu komunikasi, informasi, dan hiburan. Ya, tetapkan bagaimana hal ini menjadi sebuah konsensus bersama. Ya, orang tua jangan bilang nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tetapkan bagaimana ini bermanfaat buat kita. Makanya orang tua itu sepakat. Ya, Bapak Ibu di rumah harus sepakat. Di sekolah pun harus sepakat para guru. Ini digunakan untuk apa? Ya, jadi anak-anak tahu batasannya. Ya, ini bukan sumber informasi. Kita harus sedini mungkin ya, harus komunikasikan kepada anak bahwa apa yang mereka dapat itu bukanlah bimbingan arahan yang benar dan tidak selalu benar. Walaupun ada yang benar, ada yang enggak. Bagaimana kami yang menolong kalian sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pembimbing, sebagai pembina rohani untuk menolong mereka memahami dan mendewasakan mereka. Nah, orang tua perlu menetapkan, menjelaskan apa manfaatnya. Saya jelaskan komunikasi gimana ya, bagaimana cara kita komunikasi lebih baik. Ya, apalagi orang tua yang kalau pergi keluar kota, bagaimana cara komunikasinya. Ya, nah digital ini ada gitu loh, dan bagaimana penting dan bagaimana itu disepakati dengan anak, pentingnya apa? Ayo kita sepakat apa yang penting buat kita. Ya, bagaimana kita gunakan ini. Ya, tontonan apa yang kita sepakati. Nah, itu menolong anak-anak kita punya hubungan waktu kita bicara dengan anak. Ya, mengapa itu penting? Mengapa itu tidak penting? Ya, kalau kita lagi ada kesulitan, bagaimana dunia gadget kita itu ditempatkan di porsi mana? Misalnya saya berkata, kalau saya lagi pengen bicara, saya lagi kepengen anak-anak saya menemani, saya tidak mau mereka berbicara lewat WhatsApp gitu. Saya mau mereka datang kepada saya, berbicara kepada saya dan menolong saya dan mendoakan saya. Itu membuat mereka paham, oh, bukan lewat ini ya informasi komunikasi handphone, bukan. Saya berkata, saya ingin kalian datang dan memeluk mama. Nah, proses-proses sederhana inilah yang membangun anak-anak berkata, iya ya, komunikasi hanya sekedar berkata memberikan gambar hak atau pelukan, itu tidak menjawab pelukan buat saya. Gitu. Saya berkata, mama mau dipeluk oleh kalian. Nah, seringkali berkata, ya sudahlah ya, ini kita komunikasi WhatsApp untuk mempersingkat waktu. Jangan persingkat apa yang memang harus dibangun. Ya, banyak orang tua tidak bisa membedakan kapan harus tidak menjadi mengutamakan
alat komunikasi gadget, tetapi alat komunikasi yang paling penting ada bertemu muka. Bagaimana kita bercerita dan menatap muka itu penting. Nah, jadi orang tua menetapkan yang boleh dan tidak boleh, yang tidak bermanfaat dengan membuat batasan di dalam rumah. Bukan batasan karena aturan, kalau anak yang lebih besar, kalau masih kecil bisa aturan ya sebelum remaja atau pra-remaja. Tetapi sudah remaja, membangun sarana komunikasi yang membedakan mereka. Kalau di luar rumah menggunakan ini, kalau di dalam rumah kita butuh sekali, kita butuh membangun, memahami perasaan kalian. Jadi bukan ngomongnya tidak boleh, kita butuh memahami satu sama lain. Kita butuh melihat wajah kalian. Bukankah waktu kalian melihat kita, kalian juga lebih baik. Nah, jangan menggantikan apa yang sifatnya dunia nyata dengan dunia digital. Dunia maya tidak boleh menggantikan dunia kenyataan kita. Ya, makanya ini penting untuk anak-anak keluar dari keterikatannya. Bagaimana mereka berlari olahraga bersama, bagaimana mereka tidak terikat karena ada sesuatu yang mereka nikmati. Banyak anak-anak menikmati dunia maya karena dunia kenyataannya tidak ada yang bisa dinikmati. Hubungan kasihnya tidak dinikmati. Nah, ini penting sekali, yang itulah yang saya sebut dengan pendampingan dan mendapatkan hati anak. Waktu kita mendapatkan hati anak, mereka ada sukacita, mereka ada kesenangan karena ternyata berinteraksi dunia nyata itu menyenangkan ya. Nah, itulah yang banyak orang tua lupakan. Ya, makanya banyak orang tua berpikir memisahkan anak, sekolah jauh, harus hati-hati. Ya, apakah hubungan kita menjadi rusak hanya karena kita berpikir masih bisa memonitor anak lewat dunia digital? Ya, penting sekali. Ingat, hubungan kasih bisa rusak waktu kita tidak melihat manfaat yang jauh lebih penting, yaitu pendewasaan anak. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana kita mendapatkan hati anak, yaitu mengatur pemakaian gadget sehingga tidak kecanduan. Ya, untuk masih kecil, ya, setiap ada aplikasi harus kasih tahu kenapa ini tidak penting, kenapa ini berbahaya. Ya, kalau menonton sepak bola itu berapa lama dengan handphone? Ya, bandingkan nonton TV dengan handphone adalah itu bicara tentang mata kita, ya, kesehatan mata dan bagaimana itu bisa dinikmati bersama. Ya, jadi kita harus memahami aturan-aturan kepada anak kita harus dibangun sedini mungkin. Kalau sudah remaja, bukan aturan yang dibangun, tetapi interaksi hubungan harus diperbanyak. Ya, diperbanyak. Oke. Berikutnya, mengembangkan kemampuan memilah informasi. Nah, informasi yang diselaraskan dengan perkembangan anak. Ingat, usia anak, mereka membutuhkan informasi apa? Ya, mereka butuh informasi yang cocok dengan mereka, dan usia anak itu butuh kasih, butuh batasan ajaran, dan otoritas. Ya, dia harus tahu dulu siapa yang mengatur, siapa yang membelikan untuk dia semua alat digital ini. Ya, banyak orang tua tidak menyadari kasih, karena mengasihi anak dia membelikan, lalu dia tidak melihat dia juga punya otoritas dengan barang yang dia belikan. Gitu. Sehingga anak-anak berpikir itu milik dia, itu hak dia. Padahal itu bukan hak dia. Ya, jadi usia anak dari kecil sampai pra-remaja, orang tua harus sudah memberikan sebuah batasan dan bagaimana mereka diajarkan dari batasan penggunaan gadget dan batasan tanggung jawab, ajaran-ajaran bagaimana mereka mulai memahami apa yang mereka butuhkan. Ya, itu semua harus mulai dipahami, ya, mulai diajarkan. Nah, orang tua harus berinteraksi sesering mungkin apa yang perlu mendewasakan mereka, punya mental, sosial, mereka punya pengetahuan bagaimana belajar, apa yang penting gitu. Nah, itu dan siapa otoritas yang ada dalam hidup mereka. Misalnya kemarin minggu lalu kami di gereja mengajarkan ada 4 otoritas dalam hidup kalian anak-anak. Dari sejak SD kami ajarkan, yaitu otoritas orang tua, apa itu otoritas, ada guru, ada pembina rohani, ada pemerintah yang harus kita hormati. Nah, itu semua sudah harus diajarkan bagaimana sikapnya. Nah, itu banyak hal yang kita ajarkan berulang-ulang dan sampai mereka bisa menanam sikap hati dan respon yang benar terhadap otoritas-otoritas ini.
ke usia remaja tidak hanya apa yang diperoleh oleh anak, tetapi juga bagaimana mereka memilih teman, ya. Nah, jadi semua informasi itu digital bisa dipakai berkaitan dengan apa yang mereka butuhkan, usia anak apa. Ya, usia remaja, mereka membutuhkan bagaimana memilih teman, bagaimana mereka memahami teman yang jahat, yang baik seperti apa, ya. Karena banyak anak-anak tidak memahami waktu mereka ketemu dengan teman dalam dunia maya, mereka nggak tahu itu baik atau tidak baik. Ya bagaimana mereka cuma mengenal sekilas lalu mereka bisa tertarik, bukankah banyak korban terjadi di situ? Ya sejak dini anak harus diajarkan ya bagaimana memilah teman orang seperti ini dalam dunia maya. Bisa kita pakai informasi yang dalam dunia digital ini untuk menjelaskan ya sampai membawa mereka kepada dunia nyata seperti apa. Kalau mereka tidak bisa membedakan, maka mereka akan mencari teman terus, teman lain dalam dunia maya. Ya, makanya berapa banyak anak-anak katanya, oh ya punya teman, tapi temannya di mana? Semua aplikasi mencari teman. Nah, ini berbahaya sekali. Ya, kita harus menjelaskan itu, informasinya. Pakai informasi yang ada, tetapi menjelaskan pada mereka, apakah mereka paham? Tanya lagi kepada anak kita. Nah, yang penting dalam proses pendampingan, terakhir ada orang tua perlu memberi rasa aman bagi anak ya, untuk bersedia ditolong. Artinya, bangunlah hubungan yang menyenangkan. Pokoknya apapun boleh tanya sama papa mama. Sekalipun itu sedikit memalukan kamu, nak. Ingat, ya, kita bisa malu sama-sama. Kita bisa sedih sama-sama. Itu anak-anak perlu sering mendengar hal-hal itu. Ya, karena jelaskan dunia maya itu ada orang-orang yang bisa membuat engkau rasanya bisa membuat kamu senang dan membuat kamu banyak dijawab kebutuhan itu. Tapi ingat, mereka tidak ada di samping kamu. Ya, jadi peran orang tua penting memberi rasa aman bahwa mereka bisa bercerita, curhat, mereka bisa menangis, ya bukan menangis di dunia maya, tetapi mereka bisa menangis yang sesungguhnya. Rasa aman bahwa mereka tidak takut salah itu penting sekali. Ya, tanpa berkata pada mereka, seharusnya, kenapa? Ya, kamu yakin? Nah, kita jelaskan. Nah, proses membangun hubungan dengan mendampingi mereka akhirnya satu titik yang saya sering katakan, yaitu mereka mempercayai orang tuanya lebih daripada nasihat atau informasi dari dunia maya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi banyak hal yang kita lihat, hal-hal yang perlu kita lakukan. Saya akan tekankan sekali lagi penanganan untuk anak yang terikat gadget atau di bawah 12 tahun ke bawah dan 12 tahun ke atas sangat berbeda. Tapi sebelum masuk lebih jauh ke hal itu, saya tidak akan banyak menjelaskan. Saya kasih tips saja. Yang pertama, jangan memberi gadget atau gawai HP saudara kepada anakmu ketika usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tanpa engkau tahu konsekuensinya akan seperti apa. Bagaimana engkau harus berkata kepada anakmu yang masih kecil bahwa ini milik papa, ini milik mama, kamu pinjam saja. Itu tips yang sederhana sekali, karena orang tua seringkali tidak berpikir panjang supaya anaknya ada kesibukan, apalagi dia ada bersama anak di luar rumah, dia kasih handphone supaya anaknya tenang, tapi tidak pernah ada sebuah kejelasan bahwa ini handphone milik orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah cukup bisa bertanggung jawab, engkau harus berkata kalau engkau pegang handphone ini, gadget ini, ada aturan mainnya. Kamu hanya boleh berapa jam sehari setelah belajar, ya kan? Atau hari belajar itu selama anak masih kecil ya, SD mungkin belum butuh pembelajaran pakai handphone atau internet, ya orang tua lebih mudah mengaturnya. Tapi kalau harus ada pemakaian internet, wifi, kita harus memberi aturan. Oke? Kalau anakmu sudah di atas 12 tahun dan gadget sudah bagian dari hidupnya,
disinilah engkau harus membawa anakmu lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Karena salah satu hal yang bisa melepaskan anak kita daripada adiksi mengasihi barang, mengasihi kesenangannya, mengasihi dirinya, kenikmatannya dengan gadget adalah bagaimana dia bisa percaya Yesus dan dia bisa lahir baru dan tubuh dosa dia hilang kuasanya. Disinilah orang tua harus menyadari bahwa yang bisa menolong anak kita lebih jauh adalah dari sisi aspek rohani. Nah, kita akan lihat lebih jauh aspek rohaninya apa saja. Oke, saya akan bacakan sebuah ayat saja. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 23, 1 Korintus 15 ayat 23, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, pergaulan dia yang buruk bisa merusak apanya? Kebiasaan yang baik. Jadi orang tua harus menyadari bahwa ternyata anak-anak kita walaupun mungkin dia sudah punya perilaku yang baik, tapi kalau dia tidak mendapatkan komunitas, teman-teman yang baik, dia akan rusak. Atau juga sebenarnya dia sudah rusak karena udah keburu bergaul dengan teman-teman yang rusak juga. Nah, seringkali kita melihat ayat ini sebagai pergaulan dan manusia. Tapi kita harus sadari bahwa anak kita rusak karena dia bergaul dengan orang-orang di film, YouTube, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik di gadget dia, internet dia. Jadi sekali lagi ternyata anak kita bergaul dengan dunia maya. Nah, disinilah orang tua sekali lagi jangan pasif. Bawa dia ke komunitas yang benar. Saya ingin katakan begini, komunitas yang benar adalah salah satu yang terbanyak ada di gereja. Bawalah anakmu kepada gereja yang punya youth, punya komsel, punya cell group. Karena tanpa itu, sekali lagi, tanpa dia punya teman-teman yang sebaya dia atau lebih dewasa dari dia, sulit sekali untuk mengubah perilaku anak kita, terutama yang sudah suka menyendiri, main game sendiri, nonton sendiri, itu. Nah, ketika dia sebenarnya kalau dia selalu hidupnya fokus kepada gadgetnya, YouTube-nya, mainnya, atau informasi apapun, tanpa disadari sebenarnya ada ilah lain. Sudah mengerti ilah, hukum Musa, 10 perintah Musa, jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua bisa menyembah ilah lain kalau kita sendiri itu terikat oleh gadget. Kita sendiri juga menyembah gadget. Gadget yang menjadi lebih tinggi daripada kasih kita kepada Yesus. Nah, disitulah apa yang saya mau katakan, orang tua harus bertobat dulu. Ada beberapa pertanyaan sedang masuk, dan pertanyaan bagus-bagus sekali. Nanti kita akan jelaskan bagaimana orang tua yang harus berubah dulu. Kamu jawab? Ya, langsung. Ini udah. Oh, kamu langsung jawab. Oke. Saya lanjutkan. Di sini. Oke. Orang tua perlu peka dan ambil inisiatif bagaimana anak punya pola pikir prinsip yang benar. Nah, saya ingin menjelaskan begini. Jadi di rumah orang tua harus bikin sebuah komunikasi dulu, ya, konsensus. Ada 3 hal penting. Menjawab beberapa pertanyaan langsung ya, menyangkut apa yang sudah kita bahas di poin yang ketiga. Yaitu pertama, gadget harus menjadi sebuah konsensus alat komunikasi. Tapi di rumah tidak. Di luar rumah ya. Itu orang tua penting ya. Jadi tiga poin penting penggunaan gadget adalah buat anak-anak dan sama dulu. Disamakan persepsi lewat hubungan. Komunikasi. Yang kedua, itu sebagai alat informasi. Jadi anak-anak ngomong, mulai hari ini papa mama mau berubah. Ya. Dan
kalau anaknya masih kecil, itu perintah bahwa pertama, kita punya HP nih, anak-anak, kita akan gunakan ini untuk berkomunikasi kalau papa lagi pergi ya, kalau lagi ada tamu, ya, yang papa harus jawab, papa jawab, tetapi kalau kalian boleh potong kalau papa bicara. Nah, jadi hal ini penting, alat komunikasi. Ya, yang kedua, alat informasi. Orang tua harus bisa mengatakan alat kedua, HP, laptop kedua adalah alat informasi, yaitu alat untuk menemukan hal-hal untuk kreatif, hal baru, ide baru. Kalau kalian butuh PR, oke, kita cari yuk. Ya, jangan cari yang lain. Itu berarti bukan alat informasi yang baik. Gitu. Yang ketiga, game harus dipilih. Ya, kalau masih belum terikat game, tidak perlu ada game dulu, tapi kalau game harus pilih. Berarti kalau masih kecil, papa yang pilih. Ya. Untuk ketiga hal ini dikonsensuskan dengan anak. Kalau yang keempat, biasa orang tua untuk kerja. Untuk kerja. Ya. Ada kegiatan apa, orang tua harus bikin konsensus. Jadi di rumah kalau perlu itu ditulis. Yaitu menjadi sebuah konsensus bersama. Ya, pembelajaran bersama. Ya, kalau ada hal, ini kita lagi ngapain? Oh, pakai HP untuk ini cari informasi, kamu sedang cari informasi. Jadi anak-anak harus dikomunikasikan hal itu. Proses pendampingan mereka, proses bagaimana mereka ada dalam komunitas harus mendapatkan ini. Ya, kalau ada orang tua bertanya, jadi kenapa anak-anak bertanya nih, kenapa kita harus begini? Gitu loh. Ya, karena kita harus kasih tahu, yang dewasa yang kita mau adalah dewasa. Kalian harus punya teman, tidak hanya di dalam dunia maya. Nah, komunitas ini yang kita harus menjelaskan caranya. Ya, kalian nggak real. Itu seperti di film. Misalnya kalau masih kecil ya, itu kayak di film. Nggak papa mama mau kalian punya teman yang real. Ya, karena dunia kita hidup di dunia yang real. Gitu. Ya, itu bersosial yang sehat. Tolong mereka peka bagaimana anak-anak sungguh punya prinsip menemukan seperti apa teman-teman mereka. Yang kedua, kenapa kita membuat 3 konsensus gadget, tujuan gadget yang disamakan dulu? Itu untuk belajar tanggung jawab. Karena prioritas hidup kamu apa? Belajar apa? Gitu ya. Ke gereja itu udah nggak bisa ditawar gitu loh. Ya, kenapa? Karena kita mengharapkan yang ketiga, karakter. Ya, karena mama papa lihat kamu nggak taat. Kalau kamu main handphone terus, kamu nggak taat. Kamu nggak dengar papa mama, itu udah dosa. Kita harus ngomong jelas sama anak. Itu udah dosa. Ya, dan yang kita ngomong, misalnya, kok kamu jadi nggak sabar ya? Gitu loh. Ya, kita harus paham, anak-anak pesen, kalau di Indonesia, itu ada Gojek namanya. Gojek makan. Mereka tinggal pesen. Betul nggak? Nah, orang tua repotnya ngisi tuh makan tuh. Ya, uangnya dimasukin, mereka pesen semaunya. Dan anak-anak belajar hidupnya ego, gitu loh. Nah, kita harus ngomong tidak bisa begitu. Ya, semua ada budgetnya, ada waktunya makan di luar, ada waktunya enggak. Nah, kalau karena gadget ini, karena permintaan Gojek makan ini, kamu menjadi berubah, tidak mengasihi kita, berarti ini gadget membuat kamu dalam dosa. Orang tua harus memberikan sebuah kebenaran yang sama kepada anak. Banyak anak merasa, apa salah saya? Dikit, apalagi anak yang udah di atas usia 10 tahun, mereka akan baik nanya, apa salah saya? Kenapa saya salah begini? Karena kita bisa menjawab, karena mama, papa lihat kamu tidak menghormati masakan mama. Karena kita tidak lagi makan bersama. Ya, karena itu adalah kasih. Gitu. Ya, seperti orang, ada satu anak kelas 5 SD tanya sama saya, waktu nabrak ketemu gitu ya. Mereka bilang, salah saya apa? Bagaimana saya harus bertindak ya? Tante, dia tanya saya begitu. Kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang yang pertama kamu harus minta maaf, betul kan? Minta maaf kalau kamu bersentuhan sama tubuh orang lain, tabrakan. Yang kedua, kemudian saya harus lakukan apa? Saya bilang yang kedua, kamu harus tanya, apa yang bisa saya bantu? Terus dia bertanya, kenapa saya harus lakukan itu? Karena itu arti kamu mengasihi manusia, saya berkata begitu. Ya, kamu ngerti mengasihi manusia? Dia bilang, yang saya tahu saya mengasihi itu ada saya menolong orang. Bayangkan, anak usia kelas 5 SD bisa berkata, mengasihi itu ada cuma memberi bantuan uang dan berbuat baik saja, cukup. Hatinya tidak ada kebaikan, tapi tindakannya ada. Gitu loh.
Nah, ini yang disebut kenapa mereka butuh komunitas. Komunitas yang sehat membuat mereka konkret, bicara nyata. Menolong itu bukan sekedar memberi bantuan, tetapi memperhatikan empati. Yang memperhatikan perkataan orang, memperhatikan ada perasaan orang lain juga, ada kepekaan sosial. Ya, nah itulah yang disebut komunitas yang sehat. Ya, nah tapi kalau kita mau melihat anak-anak kita cuma sekedar begitu, ya, yang paling penting adalah mereka mengalami kelahiran baru. Artinya kita tidak bisa menjamin walaupun banyak khotbah bagus, ajaran bagus, tetapi yang menentukan mereka sungguh-sungguh lahir baru dan mengalami pengalaman rohani adalah waktu mereka berinteraksi dengan manusia. Ya, berinteraksi manusia. Ya, walaupun mungkin mereka dengar tantangan untuk persetuhan lewat YouTube ataupun ajaran di gadget, tetapi mereka butuh berinteraksi untuk mereka memahami bertumbuh rohani. Itu yang saya maksudkan. Jadi orang tuh harus paham komunitas itu penting sekali untuk mereka berpindah dan tidak terikat dengan dunia maya, dunia yang tidak nyata ini. Ya, bahwa mereka butuh real, hidup itu real. Ya, pernikahan harus real, bukan sekedar bicara I love you, aku mengasihi kamu, lewat handphone saya kirim uang, tidak begitu kan? Tapi bagaimana berinteraksi. Saya akan tutup dengan beberapa hal, mungkin 2 hal yang penting saja, karena pertanyaan sudah masuk dan sebagian sudah dijawab secara prinsip. Nanti kita lihat waktunya karena ada 10 pertanyaan sudah masuk. Bapak Ibu sekalian, kita menyadari bahwa anak-anak kita menerima informasi dan informasi masuk ke mata mereka, pikiran mereka, dan informasi itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Tapi kebenaran itu bukan kebenaran firman. Apa yang saudara lakukan? Yang pertama, seperti yang dikatakan bahwa ketika anak kita percaya Yesus sungguh-sungguh, apa yang dimaksud lahir baru artinya dia ditanya, kalau kamu mati, kemana? Lahir baru maksudnya adalah kemampuan untuk bisa mengalahkan dosa. Baca kitab Roma pasal 6. Lahir baru artinya dia bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Nah, ini penting sekali. Seperti saya lahir baru, saya berubah. Jadi, ini yang penting. Yang kedua, sebenarnya saya dorong Bapak Ibu punya waktu untuk berdoa bersama anak-anak, baca Alkitab bersama-sama, karena kebenaran Alkitab itulah yang harus masuk ke dalam pikiran anak kita. Selama kebenaran Alkitab kalah dengan informasi yang dia dapatkan di dunia ini, anak kita itu makin lama makin jauh dari Tuhan, makin cenderung untuk bisa jatuh dalam dosa. Saya sudah melihat banyak anak-anak berubah ketika mereka bukan hanya mengalami perubahan hati lewat kelahiran baru, percaya Yesus sungguh-sungguh, tetapi ketika mereka rajin baca Alkitab, aktif di gereja, punya komunitas yang sehat, dan ketika orang tua punya pembicaraan yang menyenangkan. Nah, ini yang poin kedua. Ketika orang tua, kalau anak ngobrol sama orang tua itu menyenangkan gitu loh. Disitulah kemenangan saudara untuk bisa membawa anakmu lebih jauh, untuk bukan hanya bergaul dengan gadget, bergaul dengan teman-temannya, tetapi enak ngomong sama papa mama, sehingga mereka kangen untuk bicara, punya hubungan yang dekat. Nah, disinilah pentingnya orang tua itu, ayolah, bagaimana kita bisa ngobrol dengan anak dan mereka kangen untuk bicara sama kita. Itu kemenangan Bapak Ibu. Malam ini minta kesanggupan dari Tuhan ke arah sana sehingga hubungan orang tua dengan anak jauh-jauh lebih baik, dan apapun yang kita ngomong mereka lebih mau dengar daripada mereka menolak. Pergi hubungan kita sebagai orang tua dengan anak kita, kasih mereka, terima mereka terlebih dahulu, dan kemudian banyak hal persoalan anak kita lebih mudah dibereskan. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan selalu ada menyertai kita, kasih karunia Tuhan menyanggupkan kita, kebenaran firman Tuhan selalu berkuasa untuk memerdekakan, membebaskan anak kita dari semua keterikatan apapun bentuk dosanya.